Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya ada di Civic Center PMK Badung dan saya akan mewawancarai pejabat sementara Bupati Badung, Bapak Ketut Lihatnyane. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembagian dana hibah pariwisata yang seperti kita ketahui ada 1,1 sekian triliun ya untuk seluruh Bali, tapi Badung mendapatkan cukup besar porsinya. Tapi ini tentu walaupun besar, kalau dibagi-bagi akan menjadi sangat sedikit sekali. Setidaknya ini bisa membantu kondisi pariwisata. Tapi sebelum saya mulai dengan wawancara dengan beliau, menyapa beliau, saya akan membuka masker dulu untuk lebih terangnya suara saya. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, salam sehat. Salam sehat. Bagaimana kondisinya? Sehat ya? Astungkare, sehat. Okay. Menikmati. Kita bisa, Pak lihat mungkin bisa buka maskernya, kita sudah terjarak, mungkin supaya suaranya juga clear, karena persoalan yang kita bahasnya agak penting sedikit. Urgent. Kalau sudah nyangkut uang ya, saya penting. Siap. Pak lihat, ini kan kita bicara tentang dana hibah. Nah, bagaimana proporsi pembagiannya sampai saat ini, baik-baik saja atau ada gejolak-gejolak? Dan pembagiannya seperti apa? Oke. Silakan. Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada, yang saya banggakan, kami sampaikan bahwa dalam pandemi COVID ini, tentunya ini memberi dampak yang luar biasa pada ekonomi Bali, termasuk juga terpuruknya pariwisata kita. Oleh karena itu, pada tahun 2020, di penghujung ini, khususnya pada di triwulan ketiga, ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan stimulus pariwisata atau hibah pariwisata, khususnya pada hotel dan restoran. Memang untuk Provinsi Bali, Badung paling banyak, Kabupaten Badung paling banyak untuk mendapatkan hibah itu. Oh, tidak salah sekitar 948 miliar, hampir 1 triliun. Gitu. Nah, dari 948 miliar lebih itu permulanya 70% itu untuk dunia usaha hotel dan restoran. 70%. 70% ya. Nah, 30% itu dibagi dua lagi. 25% adalah untuk merumuskan program kegiatan yang menunjang ekonomi dalam konteks pandemi ini. Dan 5% adalah untuk pengawasan. Sehingga dari 948 miliar ini sekitar 600 ya, kalau kita lihat dari formula ini, 663 miliar lebih itu untuk dunia usaha hotel dan restoran. Setelah itu sisanya baru untuk mendorong pengembangan ekonomi, yaitu sekitar 294 miliar lebih. Nah, apa kriterianya? Ini yang menjadi persoalan, Bang, biar tidak istilahnya mertemang visi. Nah, saya tertarik dengan kata itu, supaya tidak mertemang visi gitu ya. Ya. Bagaimana proporsi cara pembagiannya gitu? Cara adil, gitu. Yang pertama, kriteria yang boleh menerima ini. Yang pertama, sudah ditentukan petunjuk teknis ini dari pusat. Jadi pusat ya, Pak ya? Pusat. Bukan Pak Lihatnyane ini yang bukan. Kita kan hanya mengikuti itu, gitu ya? sudah dijelaskan dan kita sosialisasikan ini. Yang pertama itu adalah kriteria penerima ini hotel dan restoran sesuai dengan database wajib pajak. Berarti dia sudah menjadi data, ada pada database wajib pajaknya. Yang kedua, hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan program ini diluncurkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, dulu kan ada surat edaran dari provinsi untuk menutup kawasan wisata.
Ya, ya, ya. Ya, menutup sementara kawasan wisata. Karena pandemi. Setelah itu dibuka 31 Juli, akhirnya 1 Agustus sudah efektif. Ya, sudah buka harusnya. Ya. Pada saat tutup itu banyak juga ada pelaku dunia usaha hotel restoran itu mengajukan permohonan tutup sementara. Oke. Dalam kondisi itu dengan melihat kriterianya dia berhak apa tidak. Kan begitu. Ini yang kita bahas dengan tim kemarin, dengan BPKP, dengan Kejaksaan, aparat penegak hukum. Setelah itu dari tim lengkap kita di Kabupaten Badung untuk merumuskan itu. Jangan sampai nanti kita salah di dalam salah sasaran dalam hal memberikan stimulus ini. Nah, ternyata dari kesimpulan kemarin itu terhadap hotel restoran yang kemarin mengajukan Tutup. penutupan sementara. Nah, sekarang itu dengan dia membuat surat keterangan bermeterai dan dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa saya akan buka kembali, kita masukkan itu sebagai slot yang calon Jadi mereka penerima. boleh jadi mendapatkan pihak yang mendapatkan nanti. Iya, gitu. Yang ketiga di sini itu adalah hotel dan restoran yang memiliki perizinan TDUP. Nah, ini yang harus aklet. Bahwa terhadap jangan sampai karena ada stimulus baru dia mengajukan izin TDUP. Nggak boleh. Oke. Ya, ya. Artinya pada saat itu syarat-syarat itu harus sudah kita lengkapi. Dia lengkapi untuk kita verifikasi. Ya, ya, ya. Tidak boleh nanti ini masih berproses, kita tidak terima. Itu. Gitu. Yang keempat ya, dari kriteria ini hotel dan restoran yang membayarkan pajak 2019. Tetapi di dalam kriteria itu tidak dijelaskan apakah dia lunas pajak. Oh, gitu ya. Iya kan? Yang penting dia bayar pajak. Dia bayar pajak. 2019. Apakah yang dia bayar pajak itu tunggakan dari tahun sebelumnya? Yang jelas Dia di sini gininya bayar pajak. 2019. Itu. Oleh karena itu juga kita masukkan sebagai kriteria yang berhak untuk mendapatkan dana stimulus ini. Nah, sekarang berapa besarannya? Nah, itu juga. Kan gitu, ini biar runut ini ceritanya. Betul. Nah, besarannya itu sudah ada rumusnya. Berapa dia bayar pajak di 2019 secara perorangan maupun dunia usaha itu dibagi dengan berapa PAD yang masuk ke kita, ke PMK Badung. Oh, iya. Baru dikali dengan 648 miliar tadi. Sehingga kalau misalnya dia banyak bayar pajak, pembaginya kan kita tetap ini jadinya. Ya. Ya, lebih banyak dia mendapatkan dana stimulus ini. Intinya adalah stimulus ini untuk membantu dunia usaha, hotel dan restoran untuk bisa menjalankan operasional mereka. Oke. Tapi stimulus ini tidak dibenarkan untuk bayar hutang. Karena ada yang usul seperti itu, Ada Pak. yang bayar hutang. Kan gitu. Ini adalah untuk mendukung operasional. Operasionalnya apa? Membayar gaji karyawan. Setelah itu operasionalnya dia itu Perawatan, perawatan. Propertinya itu Gitu, lagi. Pak. Oke, Gitu. oke. Itu. Jadi tidak boleh dipakai untuk membayar hutang, cicilan di bank itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan proporsinya jelas, dalam bahasa sederhananya semakin besar pajak yang dia setorkan, PHR-nya maksudnya Pak ya, Iya. Semakin proporsi mendapatkan dana hibahnya juga akan menyesuaikan kan? Iya, Jelas ya. betul. Berarti sudah memenuhi prinsip keadilan berarti Iya. Pak Lihat. Secara proporsional ya. Secara proporsional. Nah, ini penekanannya pada hanya hotel dan restoran, kan gitu. Nah, ada pertanyaan misalnya dari masyarakat juga, saya sempat mewawancarai akademisi. Nah, bagaimana dengan pelaku wisata misalnya, Betul. ITW misalnya, atau misalnya dalam bahasa saya sempat juga wawancarai himpunan pramu wisata, para guide. Ya. Dapat nggak kita ini katanya? Karena mereka tidak. Nah, bagaimana pertimbangan? Adakah masuk di sana apa hanya hotel dan restoran saja, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara pariwisata kan tidak hanya pada hotel dan restoran. Betul. Oke. Tetapi banyak komponen atau unsur pada komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pariwisata. Betul.
Oke. Itulah yang besok kita akan bahas ini, kita bicarakan ini kepada langsung Pak Menteri Pariwisata. Oh, Besok kita akan diterima oke. jam 5 sore. Oke. Ya, nanti pada saat itu kita akan sampaikan aspirasinya sehingga pemerintah daerah Pemkab Badung apa yang menjadi harapan masyarakat dunia pariwisata bisa kita fasilitasi dengan cara seperti itu. Oke, Bapak nanti akan berangkat langsung, Pak, ketemu dan langsung. akan menyampaikan itu juga. Langsung gitu ya? iya, salah satunya itu. Mudah-mudahan akan ada tambahan lah maksudnya. Iya gitu loh. Mudah-mudahan dengan aspirasi masyarakat yang kita sampaikan itu nanti dari kebijakan pusat ada stimulus yang lain lagi, astungkare kan. Intinya adalah bagaimana pariwisata kita mulai bangkit. Kalau pariwisata bangkit, ekonomi akan menggeliat. Ekonomi menggeliat berarti daya beli masyarakat akan meningkat. Di samping juga kita secara konsisten menerapkan protokol kesehatan itu. Jadi protokol kesehatan tetap ya, Iya. tetap jangan. Baik, ini mudah-mudahan bisa menjadi titik terang. Tapi kalau kita melihat mungkin Pak lihat sebagai pejabat sementara Bupati Badung, kondisi mungkin sudah menerima keluhan mungkin dari para pengusaha-pengusaha industri pariwisata. Apa yang bisa Pak lihat tangkap dari apa sebenarnya yang menjadi keinginan mereka yang paling utama dalam kondisi begini, Pak? Ya, terima kasih. Kami juga mengajak, menghimbau kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan yang bergerak di dunia pariwisata, karena petunjuk pelaksanaan ini adalah dari pusat, kebijakan ini adalah dari pusat. Ya, meskipun baru 2 hal yang disentuh, yaitu hotel dan restoran, yakinlah bahwa kami di pemerintah daerah, di pemerintah Kabupaten Badung akan meneruskan aspirasi ini langsung ke Bapak Menteri Pariwisata, sehingga mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan aspirasi Bapak yang kita sampaikan secara langsung dan saya sendiri yang nanti akan menyampaikan didampingi oleh tim yang ada di Badung, mudah-mudahan bisa terkabul sehingga benar-benar kita bicara masalah usaha atau industri pariwisata, tidak hanya hotel dan restoran bisa disentuh, tetapi juga hal-hal lain termasuk juga pramuwisata, setelah itu travel agent dan sebagainya. Itu kita sabar dulu berdoa, nanti pada akhirnya kita akan informasikan hasil konsultasi kami dengan Pak Menteri Pariwisata. Ada target Pak, berapa jumlah yang mau katakanlah diminta gitu tambahannya? Enggak ya? Oh tidak, nanti kan beliau yang ini kan bahwa, tapi ke sana kita akan membawa data. Betul, iya. Kita akan membawa data bahwa berapa jumlah ada asosiasi ini, berapa gayanya, kita bawa data. Nah sekarang ini data yang sudah masuk ke kita dari hasil untuk hotel dan restoran dalam kaitan dengan stimulus ini adalah hotelnya adalah 667 buah. 600-an ya? Ya, setelah itu restorannya adalah 201. Ini terus bergerak. Karena tim verifikasi terus bekerja, tapi sampai dengan saat ini sebesar itu. Sehingga dana yang terserap ini dari 2 hal ini adalah sekitar 363 miliar untuk dunia usaha. Seperti itu. Sedangkan untuk mendorong mewujudkan sebuah pertumbuhan atau ekonomi kita masyarakat, program kegiatan juga sudah kita buat. Sampai dengan menyentuh desa adat pun kita sudah lakukan. Sampai desa adat. Iya. Karena dia juga memberikan kontribusi atas ajaknya Bali yang memang kita sadar betul hidup dari pariwisata budaya ini. Baik, Pak. luar biasa sudah perjuangan dan tentu kita berdoa supaya lobby-lobby katakanlah begitu ke pusat ini ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini membuahkan hasil ya, dan itu akan menjadi kabar gembira buat kita semua. Terima kasih Pak Liat sudah waktunya dan perjuangannya. Sekali lagi kita minta doa bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya Badung mungkin ya, Bali juga mudah-mudahan ada tambahan dana, karena Bali itu sangat tergantung sekali dari sektor pariwisata. Maka ketika pariwisata jatuh, kita akan semua kesulitan. Mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri pandemi ini dan tetap ingat 3M, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ketut Lihatjana, pejabat sementara Bupati
Badung. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Sukses. Sukses. Hmm?